Petugas kepolisian mengamankan seorang warga negara Singapura yang nyaris saja menjadi korban amukan massa di kawasan perumahan Taman Carina, Kelurahan Tanjung Guncang, Kota Batam. Petugas kepolisian berupaya menenangkan massa yang emosi lantaran mengira korban hendak menculik seorang anak. Kejadian bermula saat warga melihat korban memberikan permen kepada seorang anak yang sedang bermain. Warga yang curiga kemudian menghampiri korban. Namun korban yang tidak bisa berbahasa Indonesia malah membuat warga kesal. Saat kondisi memanas, beruntung melintaslah polisi yang sedang patroli yang langsung mengamankan korban. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya unsur penculikan. Korban kemudian diserahkan ke kantor imigrasi. Pihak imigrasi membenarkan pria berusia 40 tahun tersebut merupakan warga Singapura yang berkunjung ke Batam untuk berlibur. Kenapa diamankan oleh polisi? Karena di wilayah Polsek Batu Aji itu ada terjadi suatu keresahan di masyarakat, yang mana orang asing tersebut melakukan sesuatu hal mungkin yang dinilai oleh pihak masyarakat itu adalah hal yang dilakukan tidak seperti biasanya, sehingga masyarakat merasa curiga dengan kelakuan atau apa yang dilakukan oleh orang asing. Pihak imigrasi Batam melakukan tindakan administratif berupa pemulangan yang bersangkutan ke negara asal karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kecewa dengan larangan kehadiran penonton ke stadion, sekelompok supporter menghadang bus pemain Arema yang tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Meski nyaris ricuh, aksi penghadangan berhasil dibubarkan pihak kepolisian. Aksi penghadangan ini dilakukan sekelompok supporter terhadap bus pemain Arema di pintu masuk Stadion Gelora Bangkalan. Namun aksi ini dengan cepat berhasil dibubarkan oleh petugas kepolisian yang berjaga. Sempat terjadi perdebatan antara kelompok supporter ini dengan pihak kepolisian. Kelompok supporter ini kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang melarangnya masuk ke stadion. Menurut supporter, keluarnya larangan pertandingan tanpa penonton saat laga Madura United lawan Arema FC sangat janggal dan menguntungkan pihak Arema. Apalagi laga ini sangat menentukan lolos atau tidaknya Madura United ke Championship Series. Sementara itu, pihak keamanan beralasan kehadiran supporter akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi tensi pertandingan ini sangat tinggi. Meski dilarang masuk stadion, namun para supporter akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman stadion dan diizinkan bernyanyi mendukung Madura United. Pemirsa, aktivitas penerbangan Bandara Internasional Samratulangi kembali ditutup menyusul letusan Gunung Ruang di Tagulandang, Sulawesi Utara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status menjadi level 4 atau awas dan radius aman menjadi 7 km. Aktivitas Bandara Internasional Samratulangi kembali ditutup menyusul erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Sulawesi Utara. Penutupan berlaku setelah pihak bandara berkoordinasi dengan BMKG karena sebaran debu vulkanik Gunung Ruang mengarah ke arah barat daya dan jalur lintasan pesawat tertutup debu vulkanik. Karena penutupan bandara, ada 38 penerbangan dibatalkan dengan 3.842 penumpang yang batal berangkat. Para penumpang bisa mengajukan pengembalian uang tiket 100% atau penjadwalan kembali. Material debu vulkanik erupsi Gunung Ruang berdampak hingga ke pusat kota Manado. Kondisi kota Manado di siang hari menjadi gelap dengan hujan debu vulkanik menutup sejumlah kendaraan. Warga terpaksa mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena hujan debu vulkanik terus terjadi. Yang dilihat untuk cuaca ini sangat gelap dan untuk abunya volumenya lebih besar dari yang erupsi yang baru-baru itu. Jadi ini dampaknya lebih besar dari yang baru. Gunung Ruang di Pulau Ruang, Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mengalami 2 kali erupsi pada Selasa dini hari dengan kolom erupsi 2 km dan erupsi kedua dengan kolom erupsi 5 km.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status menjadi level 4 atau awas dan radius aman menjadi 7 km. PVMBG juga menetapkan potensi tsunami untuk berjaga-jaga apabila terjadi lontaran material abu vulkanik dan runtuhnya bagian badan gunung. Apalagi Gunung Ruang juga memiliki riwayat tsunami ratusan tahun silam. Saat ini, pemerintah setempat masih terus melakukan evakuasi para penduduk menuju lokasi yang aman. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tembok bangunan Gereja Santo Yohanes Paulus II di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur roboh setelah diterjang angin kencang. Seorang penjaga gereja tertimpa reruntuhan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tembok bangunan Gereja Katolik Santo Yohanes Paulus II di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur setinggi 15 meter roboh usai diterjang angin kencang. Reruntuhan tembok ini menghantam salah satu bagian bangunan gereja hingga rusak. Naas saat kejadian, salah seorang penjaga gereja tengah berada di dalam ruangan dan tertimpa reruntuhan tembok. Korban menderita luka serius di bagian kepala dan langsung dibawa warga ke rumah sakit. Kencang sehingga menyebabkan bangunan gereja Hingga saat ini para warga masih membersihkan puing-puing tembok bangunan. Dugaan sementara struktur bangunan tidak kuat sehingga mudah roboh ketika diterjang angin. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. 2 orang penambang batu bara di Lebak, Banten terjebak di dalam lubang tambang yang mereka gali sendiri. Petugas sudah berupaya mencari keberadaan korban dengan menggunakan alat berat. Kedua korban diduga tewas terkena zat berbahaya saat berada di dalam lubang tambang. Badan Pencarian dan Pertolongan atau SAR Nasional Provinsi Banten melakukan upaya evakuasi 2 warga Kabupaten Lebak yang tertimbun galian batu bara di Desa Pamubulan, Bayah, Lebak, Banten. Para pekerja itu terjebak di dalam lubang tambang sejak Sabtu lalu. Petugas kesulitan melakukan evakuasi lantaran lubang tambang mengandung gas berbahaya. Korban bernama Rohdi, 24 tahun dan Irwan, 35 tahun. Peristiwa kecelakaan itu berawal saat korban Rohdi akan mengambil alat yang tertinggal di dalam galian tambang. Namun setelah 1 jam di dalam galian tambang itu, korban tidak kunjung keluar dan kemudian Irwan berinisiatif untuk menyusul Rohdi. Rekan kedua korban itu kemudian menyusul ke tambang galian batu bara dan menemukan sepeda motor yang dikuncinya masih tergantung juga sendal kedua korban di mulut tambang. Karena itu rekan korban turun ke galian tambang batu bara untuk membantu pertolongan dengan melempar tambang. Namun korban tidak berdaya ketika ditarik untuk diangkat ke atas karena tubuh mereka sudah tertimbun longsoran dinding tambang. Kesulitannya karena lubang ini dari saksi terakhir itu lubangnya sudah tertutup dengan timbunan. Jadi akhirnya kita menggunakan alat ekskavator untuk menggali yang jalur yang sampingnya. Untuk kedalaman, untuk vertikalnya sekitar 9 sampai 10 meter. Terus untuk ke samping itu hingga 102 Pak. 120-an. Pihak keluarga korban berharap agar para korban dapat segera ditemukan apapun kondisinya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Surabaya, Jawa Timur diusir paksa dari rumah yang ditempatinya karena menunggak pembayaran rumah selama 1 tahun lebih yang nilainya mencapai 28 juta rupiah. Sementara di Cakung, Jakarta Timur, pihak kurator yang hendak mengosongkan rumah dihadang penghuni hingga petugas terpaksa memotong pagar rumah. Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bersama personil TNI Polri mengeksekusi rumah yang dihuni pasangan suami istri Nanang dan Suendah di kawasan perumahan Rungkut Permai, Kecamatan Gunung Anyar. Pak Sutri ini dipaksa meninggalkan rumah berdasarkan putusan eksekusi PN Surabaya tanggal 2 Januari 2024 setelah tidak membayar kontrakan rumah selama lebih dari 1 tahun yang nilainya mencapai 28 juta rupiah. Pak Sutri ini menyewa rumah milik pemohon eksekusi Dian Kristiani dan Ivan Andri selama 2 tahun senilai 45 juta rupiah.
Namun sejak menyewa bulan Oktober 2022, keduanya hanya membayar uang muka 15 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah di bulan Januari 2023. Awal dari sewa menyewa, dari termohon eksekusi itu sewa kepada pemohon eksekusi, dan dia sangat tidak bersedia untuk meninggalkan karena termohon eksekusi tidak membayar sepenuhnya seperti perjanjian yang dilaksanakan sebelum kontrak. Meski sempat diwarnai adu argumentasi, pengosongan paksa tetap dilakukan berikut penyegelan objek bangunan oleh petugas PN Surabaya. Ketegangan juga mewarnai eksekusi rumah yang menjadi aset pilot PT Asko di perumahan Puli Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur. Penghuni rumah bersitegang dengan pihak kurator PT Asko saat eksekutor memotong pagar rumah. Eksekusi rumah dilakukan setelah perusahaan PT Asko mengalami pilot. Sejumlah aset kepailitan yang ditetapkan di pengadilan niaga pun dieksekusi. Jadi dalam permintaan kuasa hukumnya minta waktu 3 hari sesuai pernyataan yang dibikin oleh mereka. Ya, kita tunggu 3 hari. Ternyata dari tanggal 25 April sampai 3 hari ke depan itu sama sekali tidak ada kegiatan pemindahan atau pengosongan ya. Proses eksekusi yang didampingi kepolisian akhirnya berjalan lancar setelah penghuni dan pihak petugas sepakat memindahkan barang-barang dari dalam rumah ke tempat aman. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib naas menimpa seorang warga Sunterjaya, Jakarta Utara. Bermaksud mengantarkan seseorang yang hendak membeli rumah. Sepeda motornya justru dibawa kabur pelaku. Korban sempat menunggu selama 3 jam di lokasi kejadian hingga akhirnya sadar telah menjadi target kejahatan. Dari rekaman CCTV, korban bersama pelaku mendatangi sebuah rumah di Jalan Bentengan 2, Sunterjaya, Jakarta Utara. Mereka terlihat sedang bernegosiasi harga dengan pemilik rumah. Setelah terjadi kesepakatan, seorang pria mengenakan pakaian berwarna abu-abu meminta kunci motor, kemudian langsung pergi mengendarai sepeda motor dengan alasan menemui atasannya untuk mengambil uang. Sementara itu, korban yang belum sadar telah terjadi target kejahatan sempat menunggu pria yang baru dikenalnya itu selama 3 jam. Namun pelaku dan sepeda motornya tak kunjung kembali. Sebelumnya korban yang merupakan pemilik warteg didatangi pelaku yang berpura-pura ingin membeli rumah. Korban mengantarkan pelaku menggunakan sepeda motornya ke rumah yang dituju, namun sayang niat baiknya justru dimanfaatkan pelaku curanmor. Dia minta diantarin ke sono, karena saya tidak punya curiga apa-apa, saya antarin ke sono. Nah si mas itu katanya cocok di rumah gede. Lama nego-nego jadi, ya udah Pak, kalau memang jadi saya mau ke bos saya dulu. Udah 3 jam saya pulang sini jalan kaki. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban pun berharap agar motor kesayangannya dapat ditemukan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura hendak berbelanja, seorang pria mencuri 2 gadget dari toko sembako di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Akibat pencurian tersebut, toko tidak dapat beroperasi karena data harga barang toko tersimpan di salah satu gadget. Pria yang terekam kamera CCTV ini masuk ke dalam toko kelontong di kawasan Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Senin siang. Pria ini berpura-pura hendak berbelanja dengan mencari sesuatu di rak toko. Tapi tiba-tiba ia menuju meja kasir, mengambil telepon genggam dan tablet yang terletak di etalase dan meja kasir. Pencuri ini kemudian tergesa-gesa meninggalkan toko mengendarai sepeda motor. Aksi pencurian ini terjadi saat karyawan toko sedang memasak di dapur. Karyawan toko baru menyadari telepon genggam yang sedang dicas raib saat akan memeriksa pesan masuk. Akibat aksi pencurian ini, toko yang baru 7 bulan beroperasi tidak dapat buka karena data harga barang dan transaksi ikut hilang bersama tablet. Waktu kejadian Mbak lagi masak di dapur. Sayur karena mau makan siang ini kan. Kalian udah jam 12 lewat saya ke dapur. Sebelumnya memang saya duduk di sini semua ngeracik sayuran, ngopek bawang, apa bikin cabai juga di situ semua. Cuma selang berapa menit doang.
Aksi pencurian ini belum dilaporkan korban ke polisi, sementara rekaman pencurian viral. Dari Jakarta, Rio Manik Ayus melaporkan. Petugas kereta cepat KCIC menemukan uang senilai 50 juta rupiah milik penumpang yang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wush. Uang tunai yang terbungkus amplop berwarna coklat itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Uang senilai 50 juta rupiah yang dalam amplop berwarna coklat ini dikembalikan petugas KCIC kepada pemiliknya. Uang tertinggal dalam perjalanan Wush ke Tegaluar, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Petugas Wush yang menemukan langsung mengamankan amplop berisi uang tersebut. Sementara pemilik uang sudah turun di Padalarang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder menuju stasiun Bandung. Penumpang yang kehilangan kemudian melapor di stasiun Bandung. Melalui koordinasi antar petugas diputuskan barang tersebut dikirim kembali ke stasiun Halim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Barang tersebut berupa uang senilai 50 juta rupiah. Tidak berapa lama kami menerima adanya laporan dari penumpang di stasiun Bandung yang merasa barangnya tertinggal. Setelah dilakukan koordinasi dan validasi apakah kebenaran pemilikan barang tersebut, kami melakukan pengembalian barang tersebut di stasiun Halim pada sore harinya. Penumpang tersebut merasa berterima kasih dan kagum atas layanan Lost and Found yang KCIC miliki. Demi memberikan layanan optimal kepada penumpang, KCIC memiliki layanan Lost and Found yang terkoneksi antar stasiun. Meski begitu, KCIC mengimbau penumpang agar selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal saat melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia membahas ketentuan pelaksanaan haji tahun ini. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berkomitmen menindak tegas penyalahgunaan aturan haji. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah. Hasil pertemuan diantaranya mengenai aturan penggunaan visa ibadah haji, di mana ditegaskan bahwa ibadah haji hanya boleh menggunakan visa haji yang resmi, bukan visa perjalanan liburan, visa kerja maupun visa yang lain. Visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji, ya sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi. Visa haji dan visa mujamalah resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. حرصا على سلام الضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام فإني أؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات الرسمية بالمملكة بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في الدول وعبر منصة نسك وكل حاج يجب أن يحمل معه بطاقة نسك التعريفية. Kedua pemerintah akan menindak tegas penyalahgunaan aturan haji, terutama para penyedia jasa travel yang menawarkan penggunaan visa selain visa haji. Dari Jakarta, Jen Jahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin menggelar penutupan rangkaian Pilpres 2024 dengan bersilaturahmi ke kediaman Anies Baswedan. Anies Baswedan yang sebelumnya menjadi kandidat calon presiden dalam Pilpres 2024 mengatakan bahwa pembubaran Timnas Amin tak menjadi akhir dari perjuangan. Pembubaran Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, digelar menandai penutupan rangkaian Pilpres 2024. Anies Baswedan yang sebelumnya menjadi kandidat calon presiden dalam Pilpres 2024 mengapresiasi kerja keras Timnas Amin. Adapun Timnas Amin dibubarkan pada hari Selasa setelah KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Dengan niat baik, dengan semangat yang tinggi, dan dengan komitmen kenegaraan yang kuat. Kita ingin berdemokrasi dengan matang, berdemokrasi dengan terhormat.
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas. Meski tugas Timnas Amin telah selesai, Anies Baswedan dan kawan-kawan berkomitmen untuk terus memperjuangkan perubahan untuk bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Yudi Richard, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Kehadiran Prabowo yang juga sebagai presiden terpilih mendapat sambutan hangat dari para prajurit. Menteri Pertahanan RI sekaligus calon presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, hadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-72 Kopassus di lapangan Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Prabowo hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mengenakan pakaian jas berwarna abu-abu dan mengenakan topi baret merah. Dengan mengusung tema Mengabdi dengan Kehormatan Pelindung Sejati Kedaulatan, acara hari ulang tahun ke-72 Kopassus diawali dengan upacara termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sejumlah pertunjukan penampilan dari para jajaran pasukan Kopassus. Kedepan diharapkan Kopassus akan melakukan terobosan-terobosan berupa adopsi, inovasi, dan rekayasa teknologi mutakhir dengan memberdayakan industri pertahanan global yang berpegang teguh pada semangat kemandirian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hari ulang tahun Kopassus ke-72 ini turut dihadiri sejumlah mantan perwira tinggi militer seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, mantan Kasat Dudung Abdurrahman, serta sejumlah nama lain. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, CEO Microsoft Satya Nadella temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut membahas rencana Microsoft yang akan mengembangkan infrastruktur AI serta berinvestasi senilai 27,6 triliun rupiah di Indonesia. Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta. Satya Nadella tiba di Istana Presiden pada pukul 8 pagi Selasa kemarin. Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menkominfo, Menko Marves, dan Mensesnek. CEO Microsoft bertemu Jokowi untuk membicarakan komitmen Microsoft yang akan berinvestasi signifikan di Indonesia selama 4 tahun ke depan dalam pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI hingga pelatihan AI bagi 840.000 orang. Menkominfo mengatakan pemerintah menawarkan beberapa tempat seperti Bali dan IKN. Sementara untuk investasi, Microsoft berkomitmen untuk melakukan investasi senilai 1,7 miliar US dollar atau setara 27,6 triliun rupiah ke Indonesia. Nanti setelah pertemuan kita ngomong lagi. Tapi yang pasti ini kan pertemuan dengan perusahaan terbesar di dunia, market cap terbesar di dunia, Microsoft. Market cap-nya itu terakhir hampir 3.000 miliar US dollar. Jadi ini kesempatan baik buat Indonesia. Pak Usman bilang 14T ya Pak? Ya tunggu aja. Iya, realisasi Pak pasti Pak. Bolok, tenang aja tunggu aja. Nanti soal angka nanti setelah disampaikan langsung oleh Mr. Satya Nadella kepada Presiden. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Jabodetabek akan memadati Patung Kuda Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Sedunia Rabu 1 Mei 2024. Dalam aksinya, para buruh mendesak pemerintah segera mencabut klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law, menghapus upah murah dan menolak outsourcing. Sedikitnya sudah ada sekitar 48.000 buruh dari berbagai serikat pekerja akan turun ke jalan atau tepatnya ke sekitar kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Sejumlah tuntutan disuarakan para buruh kepada pemerintah.
Di antaranya mencabut klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law, menghapus upah murah, menolak outsourcing seumur hidup, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam keterangan persnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menegaskan aksi buruh ini murni hanya menyuarakan aspirasi kesejahteraan para buruh dan tidak ada unsur politis. Akan melakukan aksi bersama KSPI, pimpinan Bang Said Iqbal, yang nanti akan hadir dalam komisi nanti. Kita akan mengerahkan masa, estimasinya sampai tadi jam 12 mencapai 48.300 orang. 48.300, kita akan mulai aksi jam 10 pagi di Patung Kuda. Jam 10 pagi kita akan melakukan aksi besar dan damai. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah lainnya. KSPSI mengimbau pimpinan cabang Serikat Buruh untuk tidak melakukan aksi anarkis dan membawa atribut politik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial karena berwajah mirip dengan pelatih tim nasional Sintayong. Kira-kira semirip apa ya pemirsa? Berikut liputannya. Inilah Suwito, warga desa Gembes, kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur. Pria ini viral lantaran wajahnya yang mirip dengan pelatih timnas Sintayong. Awalnya video Suwito sedang minum kelapa diunggah oleh Sali Salsabila, anaknya. Karena mirip dengan Sintayong, videonya langsung menyebar dan viral. Warganet menyebutnya sebagai Sintayong KW. Saya mirip sama Sintayong yang asli dari Korea. Seneng main bola? Ya, seneng juga. Ya, dari teman-teman itu banyak yang bilang kalau Bapak mirip Sintayong gitu. Terus kan saya nggak tahu itu Sintayong siapa, terus saya browsing itu ternyata Sintayong itu pelatih timnas. Gitu. Suwito sendiri mengaku menyukai sepak bola. Bagaimana ya jadinya jika Suwito suatu hari nanti bertemu dengan Sintayong asli? Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penyuka mie ayam, di Bilangan Kaliwalang, Jakarta Timur ada sebuah kedai mie ayam Bangka Halal yang selalu laris diburu pembeli. Yang spesial karena mie-nya dibuat sendiri alias homemade. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati mie Bangka Halal yang mie-nya homemade dan selalu laris. Yuk kita masuk. Ini dia kedai mie sederhana yang berada di kawasan Kalimalang. Kedai mie ayam Bangka ini tak pernah sepi pembeli. Bahkan pembelinya tidak hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar kota. Tekstur mie yang kenyal dicampur dengan sayuran segar membuat mie ayam Bangka Halal ini semakin nikmat. Yang spesial, mie-nya homemade alias dibuat sendiri. Warung makan mie Bangka ini ada sejak tahun 2009. Berawal dari sepasang suami istri yang berjualan di pinggir jalan tepat di atas got hingga menjadi korban beberapa kali penggusuran. Namun kini mie Bangka di sini menjual lebih dari 100 porsi setiap harinya. Ini paling favorit tuh ininya. Acar cabai. Itu pedas, manis, asam. Asinnya pas. Jadi ini yang dicari sih. Lebih ke sininya aja. Sama ya, mie-nya memang produksi sendiri juga, kebetulan kayak gitu. Oh, berarti mie-nya memang homemade ya? Homemade. Sudah berapa lama sih Bu ini? Oh, yang di sini tuh sekitar udah 8 tahunan. Nah, saya sudah kenyang, saatnya bayar. Bayarnya pun mudah, tak perlu membawa cash karena bisa menggunakan kris. Bagaimana Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.